Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atia Hora ingin mempresentasikan laporan hasil penelitian tentang landscape pedesaan di kampung saya di Jalan Kelapa Pati, RT RW 002-004, Kecamatan Bengkalis, Bengkalis, Riau. Yang pertama, latar belakang. Ekologi landscape adalah ilmu yang mempelajari struktur, fungsi, dan perubahan landscape di sebuah area yang heterogen, yang berisi ekosistem yang saling berinteraksi. Landscape adalah sebuah area yang heterogen yang terbentuk dari berbagai tipe ekosistem yang saling berinteraksi. Struktur landscape berkaitan dengan tipe, distribusi, dimensi, dan bentuk komponen penyusup landscape. Fungsi landscape berkaitan dengan barang dan jasa lingkungan yang disediakan oleh landscape yang meliputi fungsi produksi seperti pangan, sandang, papan, dan energi. Habitat. Tujuan laporan menjabarkan keterkaitan antara pola pemukiman desa Kelapa Pati dengan perilaku masyarakatnya, membuktikan bahwa hasil karya arsitektur berkaitan erat dengan perilaku manusia, menjelaskan benang merah antara perilaku manusia dengan kebutuhan ruang huninya yang selanjutnya berpengaruh pada pola hunian dan permukimannya. Tinjauan teori landscape. Menurut Morrow 1987, landscape adalah permukaan bumi yang tidak dicakup oleh laut namun lebih sempit dari yang dapat diambil sekejap oleh mata, termasuk kota-kota serta pedesaan dan padang gurun, halaman serta taman, tempat parkir, serta taman atap bangunan, dan dapat diklasifikasikan sebagai buatan manusia atau alam. Selanjutnya, pengertian pedesaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang, kawasan pedesaan didefinisikan sebagai kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Baiklah, selanjutnya elemen pembentukan landscape. Yang pertama, sumber daya alam memiliki 4 poin. Yang pertama, topografi, vegetasi, tanah, dan iklim. Topografi yaitu dalam peristiwa unsur ini menentukan ada tidaknya kenampakan alam yang dapat dijadikan sumber atraksi. Misalnya goa, tanah yang terjal untuk terbang layang, puncak bukit untuk pendakian, dan lain-lain. Hal penting lainnya adalah air seperti sungai, danau, dan laut lingkungan dalam yang dapat membentuk dan mempertajam landform. Yang kedua, vegetasi. Vegetasi merupakan material landscape yang hidup dan terus berkembang. Pertumbuhan tanaman akan mempengaruhi ukuran besar tanaman, bentuk tanaman, tekstur, dan warna selama masa pertumbuhan. Yang ketiga, itu tanah. Unsur ketiga ini adalah hasil kreativitas manusia dalam berubah atau memodifikasi natural vegetation menjadi tanah pertanian, usaha kehutanan, bangunan-bangunan, jalan, dan lain sebagainya. Interaksi manusia dengan berbagai bentuk alam menciptakan bentang budaya atau cultural landscape. Yang terakhir yaitu iklim. Kombinasi iklim pada suatu daerah akan menentukan sebuah perencanaan landscape. Di samping itu juga bentang alam juga menjadi salah satu faktor yang berencana landscape di Indonesia. Di Indonesia, unsur vegetasi sangat bervariasi akibat dari curah hujan yang tinggi. Variasi ini menjadi faktor dominan pembentukan wilayah tersebut sebagai pertimbangan analisis perencanaan landscape. Yang kedua, sumber daya budaya. Mendefinisikan landscape budaya sebagai suatu kawasan geografis yang menampilkan ekspresi landscape alami oleh suatu pola kebudayaan tertentu. Adapun beberapa elemen sumber daya budaya yang erat kaitannya dengan elemen dasar pembentukan landscape, yaitu
Yang pertama ada sejarah. Sejarah, penerapan pendekatan sejarah dapat diinterpretasikan dengan konteks yang bermacam-macam. Bentuk, warna, elemen, handscape maupun softscape. Vegetasi yang merupakan faktor fisik atau visual dari sebuah perencangan landscape ternyata mampu ditingkatkan kualitasnya dengan menambahkan sebuah cerita di baliknya. Yang kedua, ada estetika. Menurut Nasr 1988, kualitas estetik suatu landscape dapat memberikan suatu kepuasan tersendiri kepada individu dan secara tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku manusia. Estetika sering dikaitkan dengan keindahan, sedangkan indah adalah suatu yang dirasakan mempunyai hubungan harmonis dari semua bagian ditinjau dari suatu objek, ruang, dan kegiatan. Selanjutnya, metodologi. Ini adalah peta pengamatan landscape pedesaan dilakukan di Jalan Kelapa Pati, RT RW 002 004, Desa Kelurahan Bengkalis, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau. Ini adalah lebih dekatnya lagi lokasi pengamatan. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini Google Maps, smartphone, buku tulis, dan pena. Metode pengamatan ini adalah gambar saat saya melakukan observasi lapangan, pengamatan langsung di lapangan, dan dokumentasi pengamatan. Ini adalah dokumentasinya. Hasil dan pembahasan. Gambaran umum lokasi pengamatan landscape pedesaan. Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang terletak di bagian pesisir timur Pulau Sumatera. Kabupaten Bengkalis merupakan daratan rendah. Rata-rata ketinggian antara 2 sampai 6,1 meter di atas permukaan laut dengan luas wilayah 11.481.2 km kubik yang terdiri dari pulau-pulau dan lautan. Tercatat 33 pulau utama di samping pulau-pulau kecil lainnya yang berada di Kabupaten Bengkalis. Lokasi yang digunakan sebagai bahan pengamatan yaitu di Jalan Kelapa Pati. Landscape topografi lokasi pengamatan. Secara umum, area tapak di lokasi pengamatan memiliki topografi yang relatif datar pada pemukiman-pemukiman yang sedikit padat. Menurut Ciara dan Kopleman tahun 1997, tapak yang datar dapat meminimalkan biaya dalam pembangunan. Landscape hidrologi lokasi pengamatan. Hidrologi adalah aspek yang berkaitan dengan tata air, baik mengenai sumber, bentuk badan air, aliran, distribusi, ketersediaannya, serta kualitasnya. Air merupakan salah satu elemen penting di dalam landscape. Menurut Booth 1983, air memiliki beberapa fungsi atau kegunaan umum. Di antaranya adalah untuk konsumsi, irigasi, pengontrol suhu, dan lain-lain. Pada tapak pengamatan sumber air berasal dari tanah, air hujan, dan aliran dari sungai. Ini adalah gambar aliran dari sungai. Selanjutnya, landscape permukiman dan pekarangan masyarakat. Yang pertama, pola permukiman. Pada lokasi pengamatan landscape pedesaan di Jalan Kelapa Pati, pola permukiman penduduknya berbentuk memanjang linear dan menjadi koridor atau jalan sebagai pembentuk pola permukimannya. Pola permukiman memanjang memiliki ciri-ciri permukiman deretan memanjang mengikuti jalan. Elemen pembentuk landscape pada permukiman masyarakat Jalan Kelapa Pati RW 4 yaitu adanya sumber daya alam, misalnya sungai, vegetasi, tanah, lahan perkebunan, bangunan, jalan, atau akses. Ini adalah gambar dari rumah penduduk yang pembentuk landscape pada permukiman masyarakat Jalan Kelapa Pati. Ini memiliki pembentukan memanjang dan menjadi koridor jalan sebagai pembentuk pola pemukimannya.
Dan di sini juga memiliki lahan yang kosong dan bunga-bunga yang sudah ditanam oleh masyarakat setempat. Karakter pekarangan dan pemanfaatnya. Di pedesaan identik dengan bangunan-bangunan dan sebagian besar masyarakatnya dekat dari alam. Maka oleh itu, dengan lokasi pengamatan yang dilakukan di Jalan Kelapa Pati RW 4, terkhusus RT 2 dan RW 4, di mana hampir 80% rumah warga yang memiliki pekarangan cukup luas dan sangat efektif untuk dimanfaatkan sebagai tempat bercocok tanam. Lokasi pengamatan ini memiliki pekarangan yang memiliki tanaman sekitar rumahnya. Nah, di rumah warga ini memiliki lahan yang kosong, bisa perkarangan yang kosong. Di sini masyarakat setempat menggunakannya untuk bercocok tanam. Karena sebagian besar masyarakat di Jalan Kelapa Pati memiliki pekarangan yang cukup luas, akan tetapi sebagian besar pekarangan hanya dimanfaatkan untuk menanam tanaman hias, dan hanya beberapa warga yang memanfaatkan pekarangan sebagai tempat menanam tanaman yang memberikan hasil untuk kebutuhan hidupnya. Hal ini juga didasari oleh pekerja masyarakat di pedesaan yang sangat beragam dan banyak masyarakat yang tahu bagaimana cara pemanfaatan pekarangan dengan baik. Ini adalah salah satu contoh rumah warga yang memiliki tanaman hias dan pohon-pohon buah-buahan, serta memiliki tanaman untuk bisa digunakan keperluan sendiri seperti untuk masak dan bisa dijual belikan. Baiklah, ini tumbuhan dominan perkarangan rumah masyarakat. Ada pohon jeruk nipis, pohon jambu, dan pohon mangga. Ini adalah dokumentasi saat saya lagi penelitian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.